lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat bertemu di dalam ibadah online saat ini. Sebelum ibadah, kita akan bersama-sama berdoa agar Tuhan sendiri yang memimpin ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau Allah kami yang mengasihi kami. Kasih-Mu tiada berkesudahan di dalam hidup kami. Engkau jaga lindungi kami, Engkau berkati kami. Bapa, kami akan beribadah, memuji memuliakan nama-Mu. Pimpin setai kami, berkati kami dengan roh puji-pujian sehingga kami dapat memuji memuliakan Engkau dengan sukacita. Para pelayan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bapa memimpin memberkati. Bapa, ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir Engkau yang memimpin. Kami menyerahkan semua ke tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara, kita bertemu lagi dalam ibadah online pada pagi hari ini. Saya yakin semuanya diberkati oleh Tuhan, amin. Semuanya sehat, puji Tuhan. Di dalam Mazmur 22 ayat yang ketiga dikatakan Allah bersemayam di dalam pujian umatnya. Dalam keadaan apapun, putuskan untuk tetap dalam hadirat Tuhan, untuk tetap memuji memuliakan nama Tuhan. Karena yakinilah di dalam pujian itu ada sesuatu yang indah yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan kita adalah pujian itu. Kita akan tundukkan kepala sejenak. Kita akan mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Engkau baik Tuhan. Selama-lamanya Engkau baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Biarlah-Mu yang hidup memenuhi kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan. Katakan bersama-sama, ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidup
Biarlah hidup kami dipenuhi oleh pujian yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalam jiwaku, tenang bersama-Mu. Jiwaku tenang bersama-Mu. Katakan bersama-sama, ku buka hati untuk jamahan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh di altar. Katakan bersama-sama, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Bersama-sama dengan lebih sungguh-sungguh kita katakan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat. Ku ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkau bersemayam di atas pujian kami. Engkau bersemayam di atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bila Engkau bersemayam di dalam hidup kami, Engkau berkehendak penuh atas hidup kami. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Yesus, aku percaya Engkau mampu sembuhkan kami, Engkau mampu melakukan mujizat buat kami. Kita katakan bersama-sama, Yesus, aku percaya. 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 Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat. Katakan bersama-sama, Yesus. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, katakan bersama-sama. Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidupku. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Yesus, kita boleh berdiri bersama-sama. Yesus, aku percaya. Pujikan lagu ini.
imani lagu ini. Katakan ada mujizat, ada kesembuhan di dalam nama Yesus. Yesus, aku percaya Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidup. Katakan bersama-sama, haleluya, haleluya, Terpujilah Tuhan, haleluya, terpujilah Tuhan, haleluya, terpujilah. Yang laki-laki katakan haleluya, hale. Yang wanita katakan terpujilah Tuhan. terpujilah Tuhan, Haleluya. Sekarang kita balik, yang laki-laki katakan terpujilah Tuhan. Yang wanita katakan haleluya. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah. Sekali lagi haleluya. Haleluya. terpujilah Tuhan, Haleluya. terpujilah Tuhan, Haleluya, terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Katakan sekali lagi, terpujilah Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kita akan memperingati tubuh dan darah Tuhan, di mana kita akan memakan tubuh Yesus. Kita akan meminum darah Yesus yang akan menjadi peringatan akan kita. Besar mulia kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kau korbankan hidup-Mu untuk menggantikan hidup kami. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Akulah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang telah selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, maha mulia dan terindah Kau Yesus. Besar mulia kasih-Mu, besar mulia kasih-Mu. Kau korbankan hidup-Mu Tuhan bagi kami. Curahkan darah-Mu sebagai ganti dosa. Kau berikan harapan, berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, lah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, maha mulia
yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia, Maha mulia. Sekali lagi, Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Kami bersyukur sebab Kau Allah kami. Engkau mengorbankan hidupmu untuk kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini adalah minggu pertama di bulan Agustus. Kita akan ibadah dengan perjamuan kudus. Maka siapkan hati, siapkan pikiran, siapkan jiwa untuk menikmati berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Engkau telah memberkati kami sehingga kami boleh memasuki minggu pertama bulan Agustus ini dengan menyerahkan hidup dalam ibadah perjamuan kudus ini. Maka Tuhan, berbicaralah agar menjadi pedoman bagi kami, menjadi benih yang subur di dalam hati kami sehingga tumbuh di dalam tutur kata dan perbuatan kami yang menjadi murid-murid-Mu. Terima kasih Bapa, berkati firman Tuhan hari ini. Dan dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom sahabat-sahabat yang belum berani ke gereja, yang mengikuti ibadah online. Dan saat ini mari kita siapkan diri, cari tempat yang enak. Kita akan sama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Sepenting apakah perjamuan kudus bagi orang percaya? Dalam Lukas 22 ayat 19. Mari kita siapkan Lukas 22 ayat 19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Perjamuan kudus merupakan peringatan tentang pengorbanan Yesus di kayu salib yang merupakan, yang menjadikan keselamatan bagi orang yang percaya. Keyakinan keselamatan bagi orang percaya harus kita miliki dan kita kembangkan makin besar, makin kuat sehingga tidak gampang tergeser dengan gelombang dunia. Agar perjamuan kudus makin kuat dan berkembang, maka kita harus melakukannya sesuai dengan apa kata Alkitab. 1 Korintus 11 ayat 27 dan 28. 1 Korintus 11 ayat 27 dan 28. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan.
Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Perjamuan kudus akan menguatkan iman jika setiap peserta itu mempersiapkan hati. Lalu bagaimana cara mempersiapkan hati itu? Yang pertama, di dalam 1 Korintus 11 ayat 28, karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Jadi harus menguji diri. Menguji diri itu bukan membandingkan diri kita dengan orang lain, melainkan menguji diri adalah melihat kesetiaan kita pada Tuhan. Apakah kesetiaan kita ini dengan berbagai macam ujian kita tetap setia kepada Tuhan? Menguji diri kita dengan seberapa jauh ketaatan kita dalam melakukan perintah Tuhan. Jadi perjamuan kudus ini melihat ketaatan kita, lalu melihat kesetiaan kita kepada Tuhan. Menguji diri ini sangat penting, karena Alkitab sudah mengingatkan, tanpa pengujian diri kuasa Roh Kudus itu tidak muncul, kuasa perjamuan kudus itu tidak muncul. Bahkan dapat dikatakan kita makin lemah, menjadi lemah. Kita sakit, dan tidak sedikit bagi mereka yang mati. Jadi perjamuan kudus akan makin kuat, akan membuat iman kita makin hebat jika kita melangkah dengan langkah yang kedua ini. Yang kedua, makan dan minum dengan pengertian yang benar. Kalau yang pertama tadi menguji hati, apakah aku setia pada Tuhan? Menguji hati, apakah aku taat pada firman Tuhan? Dan langkah yang kedua ini adalah makan dan minum perjamuan kudus dengan pengertian yang benar. Setiap peserta perjamuan kudus bukan asal makan roti dan minum anggur, tetapi harus ngerti fungsi perjamuan kudus dan tugas apa yang diberikan kepada setiap peserta perjamuan kudus itu. Yohanes 6 ayat 56, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Setiap perjamuan kudus, setiap peserta perjamuan kudus harus tahu bahwa mereka punya persekutuan. Perjamuan kudus itu makan roti, minum anggur, itu menyatakan persekutuan dengan Yesus. Pengetahuan ini harus dikembangkan, sehingga penyatuan diri dengan Yesus harus mampu diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita berani menampilkan persekutuan dengan Yesus dalam setiap kehidupan kita. Keuntungannya apa kalau kita bersekutu dengan Tuhan? Yang pertama adalah doa kita dikabulkan. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tetap di dalam aku dan perkataanku ada di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Jadi persekutuan ini membuat doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Yang kedua, keuntungan persekutuan dengan Tuhan ini ialah berani menekan ketakutan dan kekhawatiran yang kadang muncul di dalam perjalanan hidup kita. Mazmur
23 ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Jadi kita harus mengerti benar, makan tubuh dan darah Yesus itu memiliki fungsi yang hebat. Nah, sesudah benar-benar mengerti tentang keuntungan ikut Tuhan, perjamuan kudus ini menugaskan kita. Yesus menugaskan kita melalui perjamuan kudus yang kita mengerti ini. 1 Korintus 11 ayat 26. Setiap kali kamu memakan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Setiap perjamuan kudus harus tahu, setiap peserta perjamuan kudus harus tahu bahwa mereka harus memberitakan kematian Yesus dan memberitakan tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Untuk jadi pembawa berita ini, kita harus punya pengalaman dulu. Kita harus pernah merasakan dulu. Kita punya kesaksian terlebih dahulu. Peserta perjamuan kudus harus yakin dan tahu bahwa kematian Yesus untuk menebus dosa kita dan penderitaan Yesus ini sangat berfungsi dalam hidup kita. Yesaya 53 ayat 4 dan ayat yang kelima. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi selain menebus dosa kita, kesengsaraan Yesus itu menebus segala masalah hidup kita, segala problema hidup kita, serta memberi jalan keluar dan menyembuhkan segala penyakit orang percaya. Hebatnya pengorbanan Yesus ini harus kita wartakan, harus kita ceritakan kepada sanak famili, kepada teman, kepada siapapun yang kita temui. Berita yang kedua ialah berita tentang kedatangan Yesus ke dalam dunia ini dan pengukuhan Yesus sebagai hakim akan menghakimi orang hidup dan orang mati. Kita buka Kisah Rasul 10 ayat 42. Kisah Rasul 10 ayat 42. Dan Ia telah menugaskan kami untuk memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah untuk menjadi hakim atas orang hidup dan orang mati. Jadi pengertian yang kedua harus kita miliki. Perjamuan kudus ialah mengerti fungsi pengorbanan Yesus. Menebus dosa, menyembuhkan, dan mengangkat segala penderitaan kita. Yang kedua, mengerti tugas yang harus kita lakukan, yaitu kita menjadi pemberita kabar kematian Yesus ini kepada orang lain, dan juga kedatangan Yesus yang kedua kali. Yesus sebagai hakim yang akan menghakimi orang hidup dan orang mati. Yang ketiga, setiap perjamuan kudus
harus datang dengan kerinduan. Ibadah perjamuan kudus berbeda dengan ibadah biasa. Karena ibadah perjamuan kudus harus diikuti dengan antusias yang tinggi, dengan kerinduan yang mendalam. Lukas 22 ayat 15 dan ayat 16. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Saat itu Yesus sangat rindu untuk menikmati Paskah bersama dengan murid-muridnya. Karena Paskah yang diikuti Yesus bukan Paskah biasa, melainkan Paskah yang memberikan tubuh dan darahnya. Kerinduan untuk menerima dan menikmati tubuh dan darah Yesus inilah yang harus kita bangun di dalam ibadah kita. Karena ikut perjamuan kudus dilengkapi dengan persekutuan dengan Yesus. Lalu diutus untuk mengabarkan tentang kesengsaraan Yesus yang berfungsi untuk menebus dosa manusia, menyembuhkan segala penyakit, dan melepaskan segala beban kehidupan. Itulah kehebatannya perjamuan kudus. Maka setiap jemaat harus menguji diri. Selamat menikmati perjamuan kudus. Ikutilah perjamuan kudus dengan pengertian bahwa aku bersekutu dengan Tuhan. Dan setiap persekutuan ini akan membuat doa-doa dikabulkan. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Kami telah menikmati berkat firman-Mu tentang perjamuan kudus. Maka pada pagi hari ini, izinkan kami untuk menerjemahkan firman-Mu di dalam hidup kami dan meyakini bahwa Engkau telah bersekutu dengan kami sehingga doa-doa kami Kau kabulkan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan pengertian kepada kami. Dengan mengikuti perjamuan kudus ini, ada kekuatan kuasa yang luar biasa. Karena bilur-Mu menyembuhkan, karena kekuatan-Mu akan menyelesaikan segala masalah hidup kami. Kami siap untuk menjadi pewarta firman, kami siap Kau utus, dan penyertaan-Mu sampai akhir zaman akan ada di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, GBS Haleluya Palur tetap akan mengadakan ibadah online walaupun offline sudah bisa, tatap muka sudah bisa. Kami mengundang jemaat yang sampai hari ini belum mengikuti ibadah tatap muka, silakan datang. Kita akan bersorak-sorai bersama. Kita akan memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Dan bagi jemaat yang belum berani ikut, kami tetap kirimkan. Bagi sahabat-sahabat dari berbagai tempat yang masih ingin ibadah online dari GBS Haleluya Palur, kami persilahkan. Jangan lupa protokol kesehatan. Kemana-mana pakai masker. Dan yang kedua, jaga jarak. Yang ketiga, jangan lupa cuci tangan. Supaya kita tidak menjadi penyebar COVID-19 atau penerima COVID-19. Kita tetap sehat.
sampai Tuhan datang yang kedua kali. Mari kita akhiri ibadah kita. Kita akan berdoa untuk teman-teman kita yang membutuhkan. Kita akan berdoa untuk bangsa dan negara. Kita berdoa untuk jemaat yang membutuhkan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Kau telah izinkan kami mengadakan ibadah online. Dan saat ini dari berbagai tempat kami berkumpul bersama menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk Pak Jokowi Tuhan, yang harus memimpin negara kami, bangsa kami dalam keadaan COVID-19 masih berkecamuk. Maka Tuhan, kirimkan hikmat-Mu, kirimkan kebijaksanaan-Mu, sehingga dapat mengambil keputusan-keputusan yang berfungsi untuk menenangkan bangsa dan negara kami. Berkati para menteri, berkati para gubernur, berkati para wali kota dan bupati, berkati para camat, berkati para lurah, berkati para RT dan RW, supaya mereka dapat membantu presiden kami untuk menangani COVID-19 ini. Kami percaya Allah bekerja dengan luar biasa. Kau akan menghancurkan COVID-19 dari bumi Indonesia, bahkan dari seluruh muka bumi ini. Sehingga mereka boleh hidup dalam kekuatan, tidak takut dan khawatir lagi, melainkan penuh dengan kekuatan Allah. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk Pak Bambang, kami berdoa untuk Ibu Arwanto, kami berdoa untuk Bude Marto, kami berdoa untuk Octavianus Hendrawijaya, kami berdoa untuk Pak Sarjono, kami berdoa untuk Pak Haryanto, kami berdoa untuk Florence. Mereka membutuhkan jamahan-Mu Tuhan. Maka pada saat kami berdoa, tangan-Mu Kau tumpangkan. Kami tindak dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Kami juga berdoa untuk Pak Endro, untuk Pak Pri, untuk Pak Yusuf, untuk Pak Tris, untuk Pak Sarjianto, untuk Pak Kadir, untuk Koho, untuk Pak Warto, untuk Pak Martono, untuk Pak Marsudi, untuk Pak Gito, yang memohon pemulihan. Pulihkan Tuhan, dengan kekuatan kuasa-Mu sesuai dengan firman-Mu hari ini. Kau pulihkan mereka dalam nama Yesus. Nikmati pemulihan yang Tuhan telah lakukan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Herin, Bu Hartanto, Bu Happy, Bu Winyu, Bu Wagini, Bu Is, Bu Karyanto, Bu Bing, Bu Titi, Bu Endang, Bu Sar, Bu Darto, Bu Hadi, Omi dan Feni. Kau jamah Tuhan. Dalam nama Yesus Engkau telah dipulihkan. Nikmati pemulihan yang Allah berikan. Kami berdoa untuk Luciana Agatha Larasati Nugroho yang mau masuk ke Fakultas Kedokteran Udayana. Kami berdoa untuk Graciela Audrey Firmanto Putri yang akan masuk ke UNJ Fakultas Psikologi. Kami juga berdoa untuk Markus yang akan masuk ke ISI Surakarta. Tolong Tuhan, Engkau jamah, Engkau urapi, Engkau lapangkan perjalanannya sehingga dia masuk di dalam universitas yang diinginkannya. Dalam nama Yesus, biar mereka menikmati. Terima kasih Bapa. Kami mengakhiri ibadah online ini. Maka Tuhan, Engkau akan mencurahkan segala berkat-Mu. Saudara yang dikasihi Allah, kedangkanlah tanganmu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika engkau pulang nanti, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin.